Hai Youth, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Dio Bastiawan Kusumajaya dari GKI Banjar. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami bersedia hati, pikiran, dan perasaan untuk dipusatkan pada sabda firman Tuhan. Maka tolonglah kami ya Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkannya, supaya pikiran perasaan hati kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Menjadi Dewasa, didasarkan dari surat Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Saya akan membaca penggalan firman Tuhan, Efesus 4 ayat 14 demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada petikan kalimat yang terkenal bunyinya begini. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Kalimat ini mengajak setiap pembacanya untuk mempersiapkan sekaligus melayakkan diri menjadi dewasa. Bagaimanapun juga, kedewasaan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga kognisi, spiritual, sosial, emosi, dan identitas diri. Aspek-aspek ini mempengaruhi bagaimana seseorang menjadi dewasa dan matang menghadapi segala permasalahan kehidupan. Paulus menasihati jemaat Efesus agar mereka mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dewasa dalam konteks Efesus adalah kedewasaan iman, yaitu iman yang juga membuahkan akal budi yang kritis. Iman yang dewasa akan mampu menerima didikan yang benar, baik dari nabi-nabi, pengajar-pengajar maupun gembala-gembala. Hingga akhirnya semangat persekutuan dihidupi dalam kesatuan iman dan pengetahuan. Inilah yang bagi Paulus adalah kedewasaan yang utuh. Bahkan persekutuan yang kuat dalam iman membuat mereka tidak lagi bisa digoyahkan maupun diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kunci dari iman yang bertumbuh adalah kesadaran berpegang teguh pada kebenaran yang dihidupi dalam persekutuan kasih. Youth, pada titik tertentu kedewasaan akan diuji dengan berbagai hal. Semua itu bisa mendatangkan kesesatan berpikir dan beriman, tetapi bisa juga sebaliknya membuat kita semakin matang dan cakap dalam beriman. Di tengah tantangan kehidupan yang menuntut kedewasaan iman, kita mempunyai pegangan bagi pertumbuhan kedewasaan kita, yaitu Kristus. Dengan hidup di dalam Kristus, kita tidak hanya sekedar bertambah usia, tetapi juga bertambah dewasa di dalam iman. Mari beriman dengan kedewasaan yang utuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seiring kami bertambah usia, ada banyak pilihan dalam hidup kami. Pilihan itu kami sadari bisa menyesatkan kami, tetapi kami juga bersyukur kalau ketika kami diberi kesempatan memilih, di situ Tuhan melatih kami untuk menjadi dewasa di dalam iman. Maka tolonglah kami ya Roh Kudus, besertalah kami selalu di dalam pilihan-pilihan hidup kami, agar senantiasa kami bertumbuh pada firman Tuhan sebagai pegangan kami, dan kami percaya kami bisa semakin dewasa di dalam Tuhan seiring kami dibimbing melalui pengalaman-pengalaman hidup kami. Bersamalah dengan kami ya Tuhan pada hari ini. Kami mau memulai hari ini, menjalaninya, dan juga mengakhirinya di dalam Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini.
Sampai jumpa kembali dalam acara Youth for Christ yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share renungan ini supaya kita bisa membaca dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan memberkati.